Jadi GMU buah tropis itu berusaha membaca peluang-peluang yang ada di pasaran. Logikanya contohnya seperti ini. Per saat ini kebutuhan bibit alpukat itu banyak sekali. Karena apa? Kebutuhan alpukat sekarang itu bukan cuma untuk minuman, ada yang untuk tepung, yang dipakai untuk kosmetik juga ada. Ada kebutuhan buah frozen juga ada. Jadi permintaan bibit alpukat banyak sekali. Dan di situ kita bisa baca peluang. Kita memproduksi bibit alpukat itu juga banyak sekali, berbagai macam varietas jenis, baik itu asli Indonesia ataupun dari luar. Contohnya buah-buah alpukat yang dari Indonesia itu Miki ya, alpukat Miki, terus atau Cipeda ya, alpukat aligator, terus alpukat Wina, terus alpukat hijau panjang, mentera, dan banyak. Juga kita di lain itu juga mengembangkan alpukat-alpukat dari luar, dari Vietnam ya, ada Sub 034, ada Boot 7 dari Vietnam, terus khas dari Australia, juga macam banyak jenis kita kembangkan, tergantung kebutuhan pasar apa yang dibutuhkan. Di situ kita harus pinter-pinter baca peluang. Bahkan per saat ini 60% penangkaran kita itu adalah bibit alpukat. Jadi ini menandakan bahwa fenomena orang nanam alpukat dan kebutuhan bibit alpukat itu banyak sekali. Jadi saya membaca peluang di situ. Jadi pemasaran kita yang paling jauh itu kalau biji-bijian kita sampai ke Thailand, Vietnam, Malaysia. Karena kita kalau untuk kirim tanaman itu susah sekali. Kita harus melibatkan dinas terkait seperti dinas karantina, Kementerian Pertanian izinnya, juga logistiknya, kargonya, kontainernya susah sekali kalau untuk keluar. Berarti kita harus pandai-pandai membaca pasar lokal kita. Bali, armada kita satu minggu 2-3 kali ya ke Bali untuk mengirim bibit. Jadi gonta-ganti kabupaten, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, seperti itu distribusi tanaman kita. Jadi kita gak cuma untuk produksi saja, kita juga salur, juga ada showroomnya. Ini showroom di depan Umbul Sari ya, nanti bisa di review, itu kurang lebih ada 2,5 hektar untuk showroomnya saja, belum gudang produksi dan lain-lain. Kita awal muasal ya, asal mula kita merintis, gitu dikit di halaman rumah saja, karena tidak diniati untuk usaha, tapi diniati untuk hobi. Apapun usaha Anda semuanya, kalau sudah didasari dengan hobi atau suka dengan usaha Anda, pasti menguntungkan. Saya yakin itu. Anda suka burung, cobalah hobi untuk pelihara burung, sedikit diselingi dengan ternak, sedikit diselingi dengan produksi gitu. Begitupun saya hobi nanam tanaman. Akhirnya kita produksi buat bibit, kita jual kok tambah enak. Ya udah kita lanjutkan untuk usaha ini. Sebenarnya usaha saya banyak dulu. Saya ngirim buah, saya juga usaha jamur tiram, saya perikanan, juga tanaman buah. Tapi dari sekian banyak usaha saya, yang paling tentrem di hati atau enak bagi saya itu penangkaran tanaman distribusi ini dan produksi tanaman ini. Karena apapun yang kita sukai dilandasi hobi pasti menguntungkan, insya Allah seperti itu. Ya, kita online karena kita mengikuti perkembangan zaman. Bahkan bukan cuma makanan atau barang aja yang ada jasa online-nya. Tanaman pun kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Seperti di belakang ini ada yang lagi live ya, ada di Shopee, ada yang di TikTok dan marketplace lainnya. Kita harus mengikuti pengiriman itu. Kita ada banyak sekali puluhan tanaman per hari ya untuk satu jasa marketplace yang ada di Indonesia. Jadi kita harus mengikuti seperti itu. Ada admin marketingnya sendiri, ada bagian kemas sendiri, ada bagian kirim ke logistik sendiri. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini adalah lokasi penangkaran ya, lokasi penangkaran indukan-indukan dari PT GMU Buah Tropis. Kita sebut indukan. Indukan adalah pohon yang diambil entresnya untuk memperbanyak bibit-bibit. Jadi alpukat Miki, aligator, ada durian musangking, ada durian bawor, cane, montong, banyak sekali di kita yang kita kembangkan. Dan indukan-indukan itu resmi dari Kementerian Pertanian di bawah naungan Balai Butropika, label putih indukannya seperti itu. Ini adalah alpukat Cipeda ya, alpukat Miki. Nah, ini alpukat Miki, ini alpukat yang lagi rame, lagi beken nih. Ini masih muda. Kenapa kita bungkus? Karena banyak lalat buah di wilayah kita. Jadi kita bungkus sehingga buahnya tetap glowing dan bagus untuk pasar. Bonus-bonusnya buah, karena jarang sekali kita buahkan. Kita lihat di sini habis ini, kenapa kita tanam rapat ya? Karena kita yang butuhkan itu sebenarnya bukan buahnya. Ini zona-zona atau pohon-pohon indukan kita. Jadi yang diambil ini adalah entresnya. Entres seperti ini.
batang-batang yang kita akan sambung untuk memperbanyak bibit. Jadi tanaman rapat, tidak disarankan untuk pekebun nanam dengan jarak kerapatan seperti ini. 2 meter kali 2 meter. Tidak efisien sekali untuk berkebun. Cuma ini kenapa kok ditanam rapat? Karena diambil entresnya. Ini zona-zona indukan kita. Alpukat Mickey, aligator, ada wina, kelut. Jadi bagus kita produksi karena kita penangkar yang mempunyai izin untuk memperbanyak bibit tanaman buah. Ini alpukat aligator masih muda ya, masih muda sekali. Dia buahnya idealnya 8 on sampai 1 kilo 2 on buahnya. Rasanya sama alpukat? Enak sih, jadi alpukat sih rasanya hampir sama-sama aja. Yang membedakan cuma kan karakter punendaknya, mentega ndaknya. Kalau produksinya, kelebatannya, alpukat yang dikembangkan di pasaran itu udah bagus semua. Karena apa? Hukum alamnya kalau nggak bagus nggak mungkin dikembangkan. Dan kita memproduksi jenis aligator, Mickey, Marcus, Hass, Wina, Bursa, banyak sekali kita produksinya. Ini indukan aligator ini buahnya lebat sekali.